Pak Jokowi kemudian mengkampanyekan salah satu partai yang kebetulan dipimpin oleh putranya, Kaisang, itu bahwa saya sebut saja PSI. PSI menang, pasti menang. Itu kampanye, Pak. Kampanye terhadap salah satu partai politik. Padahal di Indonesia secara nasional ada 18 partai politik dan 6 partai politik lokal di Aceh. Seharusnya presiden kalau mau mengkampanyekan adalah kampanye tentang suksesnya pemilu. 20 hari ke depan menuju tanggal 14 Februari tahun 2024 terhitung dari hari ini, ada sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap negara kita. Dan itu pemicunya adalah orang nomor 1 di Republik ini. Kita secara tegas harus menyampaikan kepada Pak Jokowi, sebaiknya beliau sekarang mengajukan cuti sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya hasil Pilpres dan Pileg di bulan Maret tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang perubahan di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan kami di Tim Hukum Nasional. Kita bicara tentang hukum dalam perspektif politik. Kita akan membahas satu hal yang penting dan cukup menyentak bagi banyak orang, pemerhati masalah hukum dan masalah-masalah politik, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan presiden boleh berkampanye. Kita simak tayangannya berikut ini. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Gimana? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Ya, itulah pernyataan Presiden Jokowi. Ada banyak hal menarik dalam catatan saya. Ada paling tidak Presiden menyebut bahwa berpolitik itu adalah hak setiap orang. Ini sesuatu yang layak untuk kita kupas. Kemudian Presiden juga mengatakan sebagai pejabat publik dan pejabat politik. Dan yang terakhir, yang perlu kita garis bawahi adalah asal sesuai dengan aturan. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Apakah Presiden boleh berkampanye, boleh memihak, itu ada aturannya. Bersama saya sudah hadir Bang Zainuddin Paru, SHMH. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bang. Sehat selalu, tetap semangat. Harus sehat, Sehat yang menyongsong perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Amin. Bang Zainuddin Paru ini Wakil Ketua Tim Hukum Nasional. Beliau juga salah satu caleg yang insya Allah menjadi anggota DPR RI. Amin. Dari DKI. Ya. Bang,
menurut Abang, bagaimana Abang melihat apa yang disampaikan Presiden tadi? Ya, jadi kita sekarang bicara dalam konteks demi NKRI, Oke. demi Indonesia, demi konstitusi, demi hukum, dan demi demokrasi. Juga demi pemilu yang luber dan jurdil. Jadi pejabat negara sebagaimana pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu menyebutkan bahwa pejabat negara mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa itu dia boleh melakukan hak-hak politiknya, melakukan hak politik, ya, hak-hak politik dengan catatan. Ada dua catatan. Pertama, dia harus mengundurkan diri. Satu, dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dia yang kedua mengundurkan diri. Nah, hanya memang karena melekat dalam dirinya ada terkait dengan protokoler, maka itu tidak bisa dihilangkan. Akan tetapi dalam hal boleh dan tidak boleh bagi seorang presiden, itu fatsun konstitusi ada lagi di atasnya tentang etika politik. Lagi-lagi kita harus mengatakan bahwa saat ini Indonesia dalam titik yang paling rendah dalam kaitan dengan bagaimana kepatuhan kita terhadap demokrasi dan fatsun politik itu. Dan itu contohnya lagi-lagi digambarkan dan dicontohkan oleh orang yang paling berpengaruh di Republik ini. Orang nomor satu, Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahwa kita tahu terkait dengan hak politik seseorang, siapa saja termasuk presiden boleh. Tapi itu aturan sudah memberikan gambaran, silakan Anda berkampanye dengan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi di poin berikutnya cuti. Nah, maka kesempatan ini baik juga untuk kemudian kita menanggapi sekaligus menyikapi pernyataan Pak Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye, tidak ada larangan. Nah, maka kita sebagai warga negara, saya pribadi sebagai warga negara, sebagai bagian dari yang akan terlibat dalam proses kontestasi pemilu dan sebagai bagian dari tim hukum nasional Amin, sangat penting untuk menegaskan bahwa sebaiknya Pak Jokowi harus cuti sejak hari ini sampai dengan ditetapkannya oleh KPU siapa pemenang Pilpres dan penetapan perolehan kursi pemilihan legislatif dari semua partai politik, 18 partai politik nasional yang berkontestasi saat ini. Agar apa? Agar kita kemudian bisa menempatkan Indonesia ini sebagai negara yang adil bagi semua orang. Gitu. Presiden harus cuti itu konteksnya sebuah pilihan ya. Apakah dia, kalau dia berkampanye maka dia harus cuti. Sementara kalau tidak berkampanye tidak perlu cuti, gitu maksudnya Bang. Kalau saya baik dia berkampanye atau tidak berkampanye. Kenapa kita meminta presiden sebaiknya cuti? Bukan hanya pada saat kampanye saja. Karena Presiden Joko Widodo saat ini dalam kapasitas presiden yang sudah selesai dengan hak politiknya untuk maju lagi sebagai calon presiden. Nah, kalau dalam konteks bahwa dia cuti adalah dia sedang dalam jabatan presiden kemudian mencalon diri kembali. Itu boleh dia cuti. Tapi yang terjadi saat ini adalah presiden bertindak sebagai endorser bagi salah satu pasangan calon tertentu. Padahal kontestasi hari ini ada 3 calon presiden Republik Indonesia dan wakil presiden. Nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Terhadap 3 calon ini, presiden harus berdiri netral. Dan karenanya, agar dia tidak abuse terhadap kekuasaan yang dimiliki, baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka sebaiknya memang harus mengambil cuti. Kenapa kita mengusulkan Pak Jokowi harus mengambil cuti? Ada calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Kita khawatir dan kita juga menjaga marwah lembaga negara dalam hal kepresidenan, termasuk juga kewibawaan Pak Jokowi dan keluarganya, agar jangan sampai kemudian piranti kelembagaan negara kita ikut serta dalam arus politik endorser itu. Kita tidak mau kalau kemudian bapak-bapak kita di TNI, di Polri, dan di lembaga pemerintahan lainnya kemudian menjadi bagian yang ikut serta dalam keinginan untuk
harus berpihak pada Iya. salah satu pasangan dari 3 pasangan capres yang ada. Ya, saya jadi ingat tahun 2022 Undang-Undang Pemilu itu pernah digugat di MK ya. Betul. Karena dianggap bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Karena di pasal 22 itu prinsip dasar di kampanye itu kan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Konteks adil ini ya, yang tadi abang sebut betul, berada di atas semuanya. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dia harus menjaga jarak dari itu semua, sehingga dia bisa berlaku adil. Tapi dalam konteks sekarang, menurut abang, keadilan itu dilakukan nggak? Sudah hilang. Sejak Pak Jokowi kemudian mengkampanyekan salah satu partai yang kebetulan dipimpin oleh putranya, Kaisang, itu bahwa saya sebut saja PSI. PSI menang, pasti menang. Itu kampanye, Pak. Kampanye terhadap salah satu partai politik. Padahal di Indonesia secara nasional ada 18 partai politik dan 6 partai politik lokal di Aceh. Seharusnya presiden kalau mau mengkampanyekan adalah kampanye tentang suksesnya pemilu, yang kemudian melayani dan memberikan kesempatan yang sama kepada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Itu baru betul sebagai apa yang dikatakan tindakan pejabat, tindakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memberikan jaminan keadilan bagi semua. Tapi ketika mengendorse salah satu partai politik, mengendorse salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, itu artinya dia menjadi bagian dari tim sukses. Yang tidak boleh. Ya, kan Jokowi tadi juga menyatakan benar yang Bang Zeno disebut. Artinya Jokowi menyebut dirinya sebagai pejabat politik. Artinya pejabat dari organ-organ politik, partai politik dan sebagainya. Sehingga endorsement Jokowi ke partai-partai tertentu itu terkonfirmasi dalam pernyataan tadi, Bang. Iya, konfirmasi jelas sekali. Jadi kita harus katakan begini kepada seluruh rakyat Indonesia. NKRI ini, Indonesia ini satu. Presiden boleh berganti dari Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai sekarang dengan Jokowi. Datang dan pergi. Bahkan ada wakil presiden yang sampai 2 kali ikut kontestasi dengan pasangan yang berbeda. Pak Yusuf kalah. Pertama dengan Pak SBY di periode pertama, kemudian Pak Jokowi di periode pertama juga tahun 2014. Kita menempatkan itu bahwa itu adalah proses dinamika demokrasi. Tetapi Indonesia ini hanya satu. Karena Indonesia hanya satu, maka Indonesia tidak boleh rusak. Indonesia tidak boleh rusak, baik itu dalam sistem demokrasinya, dalam pelaksanaan pengejawantahan konstitusi, peraturan perundang-undangan. Karena presiden, gubernur, bupati, wali kota, ketika dia menjabat pertama kali dia bersumpah. Kalau dia karena sebagai seorang agama Islam, maka di bawah naungan kitab suci Al-Quran dia mengatakan akan menjalankan tugas konstitusi kenegaraan dengan melaksanakan undang-undang sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Kita melihat presiden sudah mulai bengkok. Oke. Saya mau mencicipi kopi saya dulu. Karena kopi itu seringkali di permukaan nampak manis, dan setelah kita hisap rasa pahit. Seringkali pernyataan-pernyataan itu manis, tapi kemudian kalau ditelaah secara legal itu menyimpan banyak masalah, gitu ya Bang? Bahwa ya benar semua orang punya hak politik dalam negara demokrasi, tapi ada jabatan-jabatan tertentu yang membuat seseorang kehilangan untuk sementara hak politiknya. Kalau katakan semua orang punya hak politik, militer juga punya hak politik dong, boleh memilih dong. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak boleh. Gitu kan? Karena aturan membatasi. Ya, betul. Termasuk pejabat negara. Termasuk ASN. Kan tentu akan muncul pertanyaan, Bang. Kalau presiden, pejabat negara, boleh berpolitik, kenapa ASN dilarang? Ini rakyat bisa bertanya seperti itu kan, Bang? Jadi
pernyataan presiden harus kita koreksi bahwa pejabat negara boleh berpolitik, iya. Tapi pejabat negara dalam konteks dia dalam jabatan struktur partai politik. Pak Jokowi bukan ketua partai, bukan ketua pembina atau dewan pembina partai politik. Ya. Sehingga dia pun tidak ada jatah cuti untuk bicara tentang kampanye partai politik atau jatah cuti untuk berbicara tentang pasangan calon presiden. Kalau pada periode pertama 2014 Pak Jokowi terpilih, kemudian 2019 beliau maju kembali, disitulah dia jabatan dia bekerja dalam konteks berpolitik untuk dirinya maju pada periode kedua. Ada jatah cuti di situ. Ya. Sebagaimana yang dimaksud pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemilu 2017. Ya. Tapi sekarang tidak ada jatah itu. Karena Pak Jokowi bukan juga pengurus partai politik, pimpinan partai politik, dan bukan juga calon yang maju kembali. Sehingga tidak ada hak cuti. Oke. Tidak ada hak cutinya. Dan memang yang seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa dalam sejarah Republik ini pasca reformasi, setiap incumbent itu ketika dia mencalonkan diri lagi pasti menang. Ya. SBY periode pertama, kemudian dia bisa atau dicalonkan kembali dan dia menang. Jokowi juga sama. Ini karena tadi ya yang Abang sebut, karena jabatan presiden itu kan semuanya melekat ya. Melekat. Sehingga publik ngertinya ini presiden. Dan rakyat di negara ini cukup patuh kepada kepala negara, gitu kan, sehingga akan terpilih lagi dan sebagainya. Jadi ada potensi untuk penyalahgunaan wewenang nggak dalam konteks itu, Bang? Kalau saya bukan lagi potensi, sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan itu sejak awal. Ketika istana sudah mulai berbicara tentang 3 periode, berbicara tentang perpanjangan jabatan presiden, itu udah bukan lagi potensi, udah menyalahgunakan, dan itu melanggar konstitusi. Sebagai ketua tim hukum, apa yang perlu dilakukan dalam konteks hukum? Yang perlu kita lakukan baik dalam konteks tim hukum nasional Amin maupun untuk masyarakat bangsa kita secara tegas harus menyampaikan kepada Pak Jokowi, sebaiknya beliau sekarang mengajukan cuti sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya hasil Pilpres dan Pileg di bulan Maret tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Agar apa? Agar orang kemudian percaya dengan institusi TNI, agar orang percaya dengan institusi Polri, agar orang percaya dengan institusi Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kita sekarang sedang dirundung musibah ketika usia capres-cawapres disunat dari seharusnya 40 tahun, tapi kemudian dibolehkan dengan menambah klausul baru. Yang itu selama ini menjadi benteng ketika kita mengajukan judicial review berbagai undang-undang yang terkait dengan yang sifatnya pembuat undang-undang, selalu dinyatakan bahwa itu adalah kewenangannya bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi pembuat undang-undang. Tapi kenapa terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden untuk saat ini Mahkamah Konstitusi seolah-olah, harus saya menggunakan bahasa yang agak tidak cukup baik, mengangkangi fatsun dan prinsip filosofi kenegarawanan mereka sebagaimana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan. Salah satu pilar dari 9 hakim konstitusi prinsipnya adalah kenegarawanan. Itu hilang pada saat memutuskan bahwa orang yang di bawah usia 40 tahun boleh memilih hanya dengan alasan pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tapi kalau presiden cuti berarti ada kekosongan kekuasaan dong, Bang. Apa tidak riskan itu? Kan ada wakil. Ada wakil presiden. Ada wakil presiden. Disitulah diuji. Karena prinsipnya kenapa kita menganjurkan, menyarankan untuk cuti. Untuk yang saya katakan tadi, demi Indonesia, demi NKRI, demi konstitusi, demi demokrasi, demi pemilu yang luber dan jurdil. Supaya semua kita, pasangan Amin, pasangan nomor 2, capres nomor 2, pasangan capres nomor 3, rakyat pemilih 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal di Aceh merasa tenang bahwa kami
bisa menyalurkan hak politik, hak konstitusi kami untuk nyoblos tanggal 14 Februari tahun 2024 tanpa intervensi oleh siapapun, termasuk piranti-piranti yang ada di institusi resmi negara. TNI Polri netral untuk kemudian TNI menjaga keamanan negara bagi semua pihak, baik dari dalam maupun dari luar. Kepolisian mengayomi, melayani masyarakat dengan seutuhnya, bukan melayani siapa yang sedang berkontestasi karena terkait dengan jabatan kekuasaan yang ada saat ini. Oke. Kalau saya gunakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Ya. Yang di situ kita tahu bahwa presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Apa implikasi dari pernyataan Presiden Jokowi tadi yang menyatakan dia adalah sebagai pejabat publik, pejabat politik yang memiliki hak politik yang boleh berkampanye? Apa implikasinya? Implikasinya rakyat tidak percaya dengan pimpinannya. Rakyat kemudian akan bertindak sesuatu di luar mekanisme dan aturan hukum. Alasannya, kalau presiden boleh melanggar, kenapa kami tidak? Ini masalah, ini berbahaya. Karena pertarungan politik di negara maju sekalipun selalu akan menimbulkan percikan-percikan. Ini menarik pernyataan bahwa kalau kalau presiden boleh melanggar, kenapa rakyat tidak? Ya. Sebuah pernyataan yang ya tentu artinya begini, artinya Presiden Jokowi perlu diingatkan bahwa pernyataan itu akan berimplikasi sosial yang cukup serius, gitu Bang? Serius. Dan kita harus mengatakan presiden harus bertanggung jawab jika nanti dalam 20 hari ke depan menuju tanggal 14 Februari tahun 2024 terhitung dari hari ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan terhadap negara kita, dan itu pemicunya adalah orang nomor 1 di Republik ini. Oke. Artinya pasca pemungutan suara, bila terjadi situasi yang tidak menguntungkan, tidak baik ya, apa yang akan terjadi? Itu tadi. Jadi orang kemudian akan bertindak dengan apa yang dia katakan. Kami mengejar, kami ingin mendapatkan keadilan. Karena hari ini keadilan itu, etika itu tidak ada. Dan tidak ada orang memberikan contoh. Itulah yang sebenarnya para pendiri Republik itu selalu mengatakan. Dulu misalnya kita ambil pemilu yang paling dicatat berhasil dalam sejarah bangsa kita. Pesta demokrasi di pemilu tahun 55. Pertarungan boleh keras di situ. Perdebatan politik keras sekali. Bahkan di sana jelas partainya partai ideologis, partai ada NU, ada Masumi, ada Katolik, ada Parkindo dan segala macam. Tapi tidak menggadaikan kekuasaan. Tidak kemudian dia menjadi endorser, salah satu dari pejabat negara saat itu sebagai presiden, tidak memposisikan diri jelas-jelas untuk kemudian berpihak kepada salah satu partai. Walaupun saat itu Bung Karno ketua PNI. Ya, gitu. Tapi dia memposisikan diri karena sebagai pejabat partai dia bicara dalam konteks partai untuk menang. Tapi dalam posisi sebagai presiden Republik Indonesia, maka dia bukan memenangkan partainya, tapi memenangkan Indonesia agar aman. Tidak boleh ada kekacauan, keributan karena pemilu yang tidak luber dan jurdil. Oke. Gitu. Saya menggarisbawahi tadi disebut oleh Bang Zainuddin Faru bahwa tidak ada contoh gitu deh ya, keteladanan tadi yang disampaikan. Artinya kita berharap Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya ini bisa memberi teladan, bisa memberi contoh yang baik berdemokrasi. Kalau boleh mundur sedikit, 2014 Presiden SBY waktu itu menarik diri dari hiruk pikuk politik ya. Dia tidak terlibat secara langsung, tidak mengendorse tadi istilah Abang tadi ya.
Dan itu menjadi teladan yang baik. Betul. Bahkan Pak SBY waktu itu sampai kemudian mengganti Kasat. Oke. Ya, tidak salah Jenderal Budiman ya. Hmm. Kasat waktu itu yang sudah mulai berbicara tentang kontestasi pemilu, dan mungkin dilihat ada kecenderungan kepada salah satu kandidat, sampai kemudian diganti. Gitu. Artinya ini sebenarnya sebuah contoh yang baik untuk kemudian harus diikuti. Nah, gitu. Harus diikuti oleh presiden setelahnya. Ya. Karena itu tadi kita harus menggarisbawahi, Indonesia ini cuma satu. Jangan boleh ada yang merusak Indonesia. Kalau presiden kemudian mengendorse salah satu partai, partai itu bisa jadi suatu waktu hilang. Presiden mengendorse salah satu pasangan calon presiden, bisa jadi dia kalah. Tapi Indonesia tidak boleh kalah. Indonesia tidak boleh hilang. Disitulah tanggung jawab seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke. Itu Bang. Ya, menarik sekali. Kawan-kawan pejuang perubahan. Kalau kita berpikir partai, suatu saat partai itu akan kalah dalam kontestasi dan kemudian hilang. Kalau kita hanya memperjuangkan calon-calon tertentu, calon-calon itu mungkin kalah. Tapi kalau kita berjuang untuk Indonesia, Indonesia akan terus ada. Itu pernyataan sangat menarik dari Bang Zainuddin Paru. Dan karena itu, di kesempatan ini kita ingin agar Presiden Jokowi meninggalkan legasi yang baik bagi negara ini, demi keberlangsungan anak cucu kita, demi menjaga demokrasi, agar setiap orang betul-betul merasakan keadilan dan kemakmuran. Terima kasih Bang Zainuddin atas perbincangan yang luar biasa. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi bisa ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Oke. Kita sama-sama berkewajiban menyongsong perubahan. Amin. Dan menjaga Indonesia tetap ada. Amin. Amin. Baik, kawan-kawan pejuang perubahan, sesi ini kita akhiri, dan ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi hukum dalam perspektif politik. Dan semoga kawan-kawan tetap semangat dan tetap optimis bahwa negeri ini akan mencapai keadilan dan kemakmuran untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.